Saya setuju. Setuju. Sebenarnya kalau misal setuju nggak setuju itu setuju. Setuju? Setuju. 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 Setuju? Setuju. Enggak. Setuju. 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 Setuju sih. Setuju. Setuju. Setuju nggak setuju? Kalaupun setuju, nih ya, maksudnya udah menyetujui itu, somehow kita tuh ada di situasi yang mau kita apa ya, melangkah kemanapun, nanti tuh ujungnya tuh ini gitu loh, ujungnya tuh itu gitu. Menurutku hidup itu memang harus dijalani. Cuma pada saat menjalani hidup ada beberapa hal yang kita harus memilih. Tetapi hidup itu harus terus berjalan. Pertama, hidup itu adalah ketetapan. Nah, kemudian pilihan itu dijadikan cara untuk hidupnya. Kayak gitu. Setuju aja ya, karena apa ya, karena menurut saya memang hidup adalah pilihan antara iya dan tidak, mau atau tidak mau. Hidup itu pilihan, mau lurus, mau serong. Karena apapun yang kita jalani itu adalah berdasarkan pilihan kita, dan apa yang kita jalani juga berdasarkan pilihan kita. Bangun tidur kayak milih mau bangun sekarang apa mau bangun ntar ya. Terus kayak misalnya mau makan apa ya, kayak hidup kita tuh emang isinya cuma pilihan doang gitu loh. Itu takdir, yang pilihan adalah jalan hidupnya. Karena menurutku tidak ada satupun yang memaksa kita untuk melakukan apapun yang bisa membuat kita tuh tidak melakukannya. Paham nggak? Paham, paham. Jadi maksudnya tuh kayak kasarannya deh. Mukul kepala kita pakai batu. Mungkin akan banyak orang jangan dilakukan dong. Tapi kan itu pilihan kita juga kalau kita mau melakukan. Bisa-bisa aja kita mau melakukannya walaupun kita akhirnya akan mati. Oke. Ya maksudku pilihan kan? Kok pada protes sih kan? Aku mau kayak gini boleh kan? Boleh dong ya kan? Pilihanmu dong. Pilihanku kan? Walaupun pilihan yang salah memang kan? Saya meyakini bahwa setiap orang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Jadi dia tuh bebas mau jadi apa atau menjadi seperti apa. Kita hidup punya pandangan masing-masing dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ya hidup tuh pilihan. Terserah kamu mau ngambil ini sebagai suatu batu loncatan atau sebagai hal yang ingin kamu lanjutkan ke depannya. Karena hidup adalah apa ya? Jalan kita sendiri ibaratnya, bukan jalan orang lain. Jadi jalan mana yang mau kita tempuh itu pilihan kita. Memang kita hidup itu bisa memilih, tetapi ada semacam garis yang sudah diturunkan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita akan tetap menjalankan itu gitu. Menjalankan kehidupan yang sudah terjadi meskipun kita bisa memilih. Jadi itu merupakan cara Tuhan untuk memberikan kemerdekaan kita di dalam kehidupan. Karena apa ya? Ya hidup kan isinya emang pilihan ya. Karena apa? Nggak ada alasannya. Karena kita yang menentukan kita mau menjadi apa, kita mau hidup seperti apa, dan ya semua itu adalah pilihan dari kita sendiri gitu, kita yang menentukan. Nah memang semua pilihan kalau kita mau bahagia atau mau sedih, mau pusing atau mau enggak. Semua pilihan. Kita selahir gitu kan, pasti dipilih. Kan lahir aja milih mau mati atau menerusin hidup. Selama kita ya hidup ya selalu pasti ada pilihan. Ya kita harus memilih mau ambil jalan yang gimana buat hidup, nggak bisa dong kita ngalir gitu aja, tetap harus ada goals-goalsnya kan. Karena tiap masing-masing orang berhak menentukan pilihannya. Aku tipe yang aku dengerin dulu kayak sebenarnya dia maunya gimana sih, kemudian aku ngasih saran. Karena sebenarnya orang yang curhat itu nanti ujung-ujungnya dia menginginkan saran yang sesuai dengan dirinya sendiri. Dengerin dulu pokok permasalahannya apa. Kalau dia minta saran ya aku kasih saran, kalau enggak ya aku cuma dengerin aja. Jadi setiap orang itu kan punya hak dan keputusannya sendiri. Jadi kalau aku sih lebih dengerin dia dulu sampai dia plong, baru nanti ketika dia udah siap untuk bertindak, aku kasih saran, bukan saran sih, aku kasih masukan atau pengalaman-pengalaman dari orang lain biar dia bisa belajar dari itu dan bisa menentukan langkahnya sendiri. Kalau temanku udah minta aku kasih, cuman apa ya? Ya saran yang aku kasih nantinya
ya aku sesuaiin. Maksudnya misalnya enaknya aku gimana ya, terus gini aja, tapi sebenarnya kamu maunya gimana sih, jadi kayak tetap ada probingnya buat menyesuaikan saran yang aku kasih biar seenggaknya itu tuh bisa yang terbaik buat dia gitu. Biasanya aku nanyain dulu, kamu mau didengerin aja atau sekalian minta saran? Biasanya itu pada minta saran. Saya tipe yang mendengarkan dulu dia cerita sampai tuntas. Oke, baru kemudian jikalau saya bisa memberi saran, ya saya memberi saran. Berhubung aku adalah anak yang super duper ekstrovert, jadi aku pasti langsung memberikan saran tanpa mendengarkan apa yang dia curhatin ke aku sih. Jeleknya di situ. Aku takut terlalu mencampuri dan takut terlalu sok tahu pada hidup orang lain gitu. Makanya kita coba dengerin dulu benar-benar apa sebenarnya yang jadi permasalahan mereka. Kalau udah dapat terangnya baru kita coba kasih saran. Dengerin lah. Kalau nggak dengerin dulu, mau ngasih sarannya gimana? Dengerin dulu. Soalnya kalau semisal aku ngasih saran tuh kayak aku tuh nge-cut apa yang dia omongin gitu loh. Kadang kan kalau orang nyerocos kayak gini ya, terus kita cut itu kan rasanya kayak ya aku lupa tadi mau ngomong apa. Mendengarkan dulu, karena kita harus tahu dulu nih masalahnya apa sih, apa yang lagi dihadapin sama teman kita. Jangan sampai masalahnya belum tahu tapi kita udah ngasih jawaban yang ternyata tidak dibutuhkan sama dia. Ya kan dengerin sampai selesai dulu. Terus ntar kalau udah dia ditanyain dulu, kamu mau apa, cerita aja apa butuh saran. Jadi aku dengerin dulu, gini, baru ngasih saran. Itu pun tergantung ya case-nya apa, aku nggak berani ngasih saran ke semua. Misal Aku dengerin dulu sampai dia cerita selesai, lalu kan aku bisa menganalisa ceritanya itu. Dengerin dulu pokok permasalahannya apa. Kalau dia minta saran, ya aku kasih saran. Biasanya didengerin dulu. Karena kan kebanyakan orang cerita atau curhat itu bukan karena pengen minta saran kebanyakan, tapi pengen didengerin. Dengerin dia dulu sih. Oke, terus baru ngasih saran. Ngasih saran. Langsung ngasih saran. Kenapa? Karena sebelum orang itu selesai cerita aja aku udah tahu masalah hidupnya. Aku udah tahu apa solusinya. Karena dari mana taunya? Karena orang-orang tuh ceritanya tuh nggak penting. Karena kebanyakan orang tuh apa ya? Kayak maksudku tuh aku tuh punya intelijensia di atas manusia rata-rata kan memang. Jadi kayak orang tuh baru cerita. Tapi ini serius loh. Kayak orang tuh belum selesai cerita, aku tuh udah bisa ngasih solusi dan mostly solusinya tuh benar. Oh gitu. Solusinya tuh benar. Ada yang miss nggak? Sejauh ini sih belum. Ngasih opsi. Kenapa? Kenapa nggak langsung nge-dikte? Bukannya 100% benar kan? Karena semua opsi saya tuh benar semua. Enggak, ini serius. Misalnya kayak ada temanku yang cerita dia pacaran sama cowok yang cowoknya ini udah mapan banget, udah kaya banget. Terus dia nih bingung, merasa kayak rendah diri gitu di depan cowoknya. Aku kasih saran sama dia, hal yang bisa kamu lakukan adalah hina-hina si cowok itu. Karena dengan dia seperti itu, dia akhirnya punya perasaan untuk anjing ini bisa setara juga kok aku sama dia, ngapain aku sok malu sama dia. Tuh aku kasih pilihan satu itu. Pilihan kedua, ya udah santai aja karena dia juga belum tentu jodohmu. Pilihan ya benar semua, karena menurutku ya orang-orang itu tuh kadang terlalu takut mengambil pilihan yang salah. Padahal sebenarnya nggak ada satupun pilihan yang salah. Yang salah itu adalah bagaimana cara dia menjalaninya. Wih anjir bro, respect bro. Aku nggak pernah mintain saran cu sebenarnya. Aku berharapnya aku bisa membiarkan temanku memilih saran yang aku kasih. Cuman mungkin kadang penyampaiannya aku kayak cobain aja nih ini gitu. Ya aku ngasih saran itu nggak harus dia ikutin juga kan. Aku lebih suka ngasih saran. Aku tipikal yang ngasih opsi sama konsekuensi. Jadi aku cuma ngasih pandangan-pandangan untuk dia, nanti selanjutnya dia yang akan mutusin sendiri. Karena itu juga untuk kehidupan dia, bukan kehidupanku. Saya biarkan dia memilih sendiri. Tapi ngasih opsi nggak? Atau main aman gitu nggak? Ya, saya kasih opsi. Tergantung dari sudut pandang aku yang pernah melakukan itu atau belum. Iya. Jadi ketika aku sudah pernah melakukan itu, pasti aku suruh kayak kalau aku sih begini gitu. Aku nggak ngasih opsi,
tapi nggak mendikte juga. Jadi mungkin saran aku bener-bener kayak cuma menurutku nih begini nih, terus tapi aku nggak mendikte juga kamu harus begini, kamu mau ambil mau nggak bodo amat gitu kan, kayak terserah. Cuma yang penting aku udah ngejawab aja pertanyaan dia, menurut aku begini. Aku nggak maksain kayak kamu harus, siapa gue ya kan. Biasanya aku nanya dulu, kalau kamu gimana? Kalau misalnya kamu di posisi ini kamu bakal gimana sih? Kayak gitu. Ya, ngasih opsi. Karena untuk beberapa orang kayaknya saya tidak berkompeten untuk memberikan saran yang terbaik. Yang punya hidup dia. Kenapa aku harus ngocok-ngocoi? Ngocok-ngocoi itu? Ya, istilahnya kayak apa ya? Kenapa aku harus dorong banget ke push banget gitu? Kan takutnya orang ilfil kayak. Dia yang nentuin sendiri mau ngelakuin saranku apa enggak. Aku nggak maksa. Aku mempersilahkan dia sih buat ngelakuin apa yang dia mau. Kenapa? Entah itu saranku. Soalnya apapun yang aku kasih tahu, apapun yang aku mungkin kasih saran, playernya bukan aku. Kasih opsi sih, karena yang nggak tahu juga sih, maksudnya dia pasti punya situasi sendiri ya, karena situasiku dan situasi dia berbeda, jadi aku kasih opsi sesuai situasiku, siapa tahu cocok. Kalau dia minta saran ya aku kasih saran sih, tapi aku nggak ngasih saran langsung to the point gitu. Aku bener-bener kayak kasih opsi ke dia. Kadang aku ngerasanya adalah mereka itu nggak butuh saran, mereka hanya butuh didengarkan. Kalaupun ketika dia minta saran, ya aku akan memberikan saran versi aku memposisikan diriku, dan aku kadang juga memposisikan sebagai dia yang mengalami gitu loh. Tergantung seberapa dalam aku dilibatkan. Kalau misalnya memang hanya sebatas untuk bercerita tanpa aku harus terlibat, ya misalnya pekerjaan dan pertemanan kan beda banget ya. Ya nggak apa-apa. Ketika kita ngasih saran ke seseorang itu, kalau memang dia nggak setuju sama saran kita ya udah nggak apa-apa, karena kan kita tidak bisa memaksakan kehendak orang tersebut untuk sesuai sama kita. Biasa aja sih, itu hak dia. Kalau dia melakukan yang berlawanan tapi ujung-ujungnya hasilnya malah lebih baik, ya saya ikut senang. Kalau ternyata enggak, kesel? Ya enggak, ya biasa aja, mungkin aku cuman batin Andia nih ya. Ya enak gitu. Masa kita kayak lah kok nggak ngambil saran kita? Kan kita juga nggak tahu kan yang terjadi di luar itu semua. Kenapa dia akhirnya memilih jalan yang nggak kita saranin, kan pasti juga mungkin banyak lah faktor di luar. Sebenarnya biasa aja sih, tapi kalau misalnya dia punya cara sendiri, terus habis itu dia cerita dengan masalah yang sama, terus kayak gitu-gitu aja, nggak ada progres yang tambahan, pokoknya buat dia yang makin baik lah gitu, nggak ada. Aku baru dongkol. Nggak apa-apa. Ya, marah nggak Pak? Oh enggak sih, kayak ini aja, pilihan ganda gitu, ada A, B, C, D. Ya biasa aja, karena dari awal kan aku mau ngasih opsi. Dia minta saran ke aku bagusnya gimana, ya sesuai dengan situasi dia aja. Jadi ya no hard feeling. Kayak tuh nggak pernah dimintain saran ya. Tersinggung kalau aku itu tersinggung ya. Iya, karena aku yakin punya aku tuh benar. Kalau dia sampai nggak ngambil saranku, dia pasti tolol sih. Pasti aku kesel kayak yang gimana sih udah dibilangin kayak gini, cuman kayak itu cuman ada di dalam hatiku sendiri. Kayaknya biasa aja deh. Soalnya apa ya? Aku bukan siapa-siapa mau buat campurin urusan hidupmu sih. Kayak mungkin emang agak kecewa ya misalnya berlawanan gitu kan biasa, tapi aku orangnya kayak yang nggak terlalu aku pikirin juga kan, misal saranku nggak diterima ya nggak apa-apa, tapi kalau diterima seneng. Biasa aja. Nggak marah? Enggak. Kenapa? Ya karena kan itu pilihan hidupnya, bukan aku yang ngatur. Biasa aja sih. Biasa aja sih. Nggak marah? Enggak. Oke. Karena balik lagi tadi ya? Balik lagi. Karena memang menurutku ya, kadang orang memang butuh mencoba agar dia tahu. Mau aja. Kenapa? Kan saranmu udah didengerin. Soalnya apa ya? Pertama, kalau aku dengar dari orang lain, walaupun sebenarnya tuh bukan kapasitasku, setidaknya aku dapat insight baru. Aku masih mau dengerin
Karena satu kepo. Tetap excited dong. Aku tahu orang yang datang lagi ke aku tuh dia nggak punya teman untuk minta saran segala macam. Berkurang ya intensitasnya ya, kayak oh dia udah pernah curhat dengan masalah yang sama, kemudian dia datang dengan masalah yang sama pula. Karena kan dia curhat nggak selalu buat dapetin saran dari aku, mungkin bisa kayak pengen curhat aja, cuman kayak butuh keranjang sampah buat cerita. Karena aku pun gitu, jadi ya tetap bakal aku dengerin sih. Tetap tak dengerin. Karena setiap orang itu kan berhak untuk didengar ya. Misalnya dia nggak ngelakuin yang saran yang sebelumnya ya, aku tetap akan respon yang sama. Kenapa? Kan udah nggak dilakuin. Ya karena justru itulah yang akan jadi momen paling menyenangkan bagiku. Aku bisa goblok-goblokin dia. Goblok, udah aku bilang tadi kan begini aja. Masih. Karena selama ini saya menganggap saya sendiri itu sebagai wadah. Oh, jadi penada curhat-curhat. Iya. Sedangkan dirimu tidak pernah curhat. Diriku jarang sekali. Excited aja sih. Berarti kan dia masih menghargai opsi atau menghargai saranku. Iya, tetap dengerin aja. Tetap aku akan masih mendengarkan sih. Sering kali sih itu terjadi. Bahkan sampai aku udah bilang aku bosan untuk mendengarkan hal tersebut. Tapi justru ketika aku bilang aku bosan itu adalah supaya dia bukan tetap sih, untuk segera bergerak. Mau, karena mungkin yang dia lihat dari aku adalah aku tipikal orang yang suka mendengarkan. Ya lama-lama mungkin aku juga kesel ya. Misal satu topik yang sama, cuman situasinya ada yang berubah dikit atau gimana, baru ntar aku tetap saran. Ya mau dong. Teman tetap teman sampai kapanpun. Jujur tergantung mood juga. Kalau lagi mood berbahasa basi ya gitu kan, yang berbahasa basi terus kayak lagi banyak nih waktu luangnya kan, ya udah ladenin aja, tanggepin aja. Kalau udah gedek juga kan blok aja gitu. Kayak emang kenapa harus sama? Maksudnya apakah kita harus diseragamkan dalam segala hal? Kan enggak juga. Kembali lagi, kan saya meyakini setiap orang itu memiliki pilihan hidup. Ya udah, dengan saya meyakini itu ya saya juga harus bisa menghargai pilihan hidup orang lain. Menurutku setiap orang itu punya kisahnya sendiri. Jadi setiap orang punya bukunya sendiri ya. Kita hanya memberikan saran atau masukan ke dia. Selanjutnya terserah dia mau membuat kisahnya seperti apa. Ya udah, maksudnya ya nggak nunjukin ya kalau aku nggak suka. Caranya dengan membiarkan saja. Kita hidup tidak hanya kita sendiri, meskipun pilihanmu beda, tetapi ya kita harus bisa menyesuaikan, menempatkan diri. Jadi ibaratnya kalau aku katakan harus bisa membawa diri lah. Legowo gitu. Oh iya, berarti kita emang berbeda pandangan. Apapun pilihannya ya udah, biar dia melakukan pilihan dia sendiri dan kita melakukan pilihan kita sendiri. Ya nggak apa-apa, aku kan nggak maksain. Cukup untuk mendengarkan, cukup untuk mungkin memberi saran, walaupun ya kadang mungkin saran kita nggak dipakai. Aku berharapnya emang benar-benar bisa membiarkan mereka memilih pilihan mereka sendiri. Dengan tetap berteman, dengan tetap mendengarkan dia bercerita, itu salah satu cara menghargai pilihan dia. Menerima dan mengerti. Gimana? Karena setiap orang itu pasti punya pilihannya sendiri dan dilatar belakangi dengan keadaan yang ada. Jalanin sendiri aja hidupnya dia, nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu ikut terlibat lebih dalam kehidupan mereka. Ya pilihan-pilihan mereka sendiri ya nggak masalah, nggak ada ruginya di diri kita gitu. Intinya berbeda-beda tuh indah sih, nggak harus sama. Sadar bahwa kita tuh nggak bisa memaksakan apapun pada orang lain. Contohnya empati. Contohnya empati. Banyak orang zaman sekarang itu tuh yang suka memaksakan empati. Contohnya aja kayak kasus apa sih? Bungkus membungkus. Kan ada orang yang ngejokes bungkus membungkus. Banyak orang yang biasanya di banyak komen, wah kamu gak ada empati, loh. Maksudku kenapa empati harus dipaksakan gitu kan? Empati kan punya orang. Kalau kalian punya empati keren, kalau enggak ya sudah. Nah sama tuh kayak pilihan hidup juga kayak gitu. Kalau misalnya
kalian punya pemikiran seperti ini terhadap hidup kalian, ya udah, dan itu ya kita hormati itu. Tapi kalian nggak bisa memaksakan pilihan hidup itu pada kami.